Belisa. Saya adalah salah satu sales master yang berasal dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Nah, jadi saya itu basicnya bidan ya. Saya dikontrak oleh kementerian. Kontrak kami itu per 3 tahun. Jadi kalau masa kontrak kami selesai, kami boleh memilih untuk melanjutkan kontrak tetap di tempat tugaskan di tempat yang lama atau perpanjang kontrak kemudian tempat tugaskan di tempat tugas yang baru. Jadi saya menjalani itu selama 12 tahun. 12 tahun saya dikontrak, saya itu pindah-pindah tempat tugas. Jadi 5 tahun terakhir saya bertugas itu, saya bertugas di wilayah dengan kategori sangat terpencil sekali, yaitu di Puskesmas Pinembani, Kabupaten Donggala, masih wilayah Sulawesi Tengah. Tempat tugas saya yang terakhir ini letaknya di pegunungan. Kesana itu kami harus pakai motor khusus, motor trail, jadi dibonceng sama ojek-ojek yang memang khusus kesana. Di sana itu tidak ada signal handphone, tidak ada sama sekali pada waktu itu. Kemudian tidak ada listrik sama sekali. Jadi keterbatasan inilah yang buat saya tidak bisa pulang ke rumah tiap hari. Jadi saya pulang ke rumah itu kadang 1 minggu sekali sudah mendingan, kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali. Jadi selama di sana saya itu tidak bisa sama sekali menghubungi keluarga saya. 5 tahun saya bertugas di sana itu sebenarnya sangat menyenangkan sekali ya. Memang jiwa saya itu senang sekali bertugas di tempat-tempat seperti itu. Buat saya berpetualangan itu sangat menyenangkan. Jadi kita punya sepatu khusus seperti sepatu boot begitu. Karena di sana itu kan jalanan kan basah, becek, licin, terjal. Jadi kita tuh harus jalan kaki. Rumah satu ke rumah yang lain itu jaraknya lumayan jauh. Jadi ya seperti itu namanya bidan desa ya. Sampai akhirnya Kota Palu waktu itu terkena bencana gempa bumi dan tsunami. Alhamdulillah saya, anak saya dan suami saya, walaupun waktu kejadian itu kami di tempat yang terpisah-pisah, kami bisa bertemu dalam keadaan selamat. Nah, setelah gempa itu kami sempat ya terkatung-katung, makanan tidak ada, bantuan waktu itu belum merata sama sekali, uang tunai di tangan tidak ada. Ada banyak ya, ada banyak kejadian yang saya dapati. Jadi saya mulai berpikir ya, 12 tahun saya bertugas dari satu tempat ke tempat yang lain, meninggalkan keluarga saya, anak, meninggalkan suami saya, karena memilih untuk bekerja jadi tenaga kontrak karena pertimbangan gaji yang lebih besar. Saya sangat mencintai profesi saya dan saya sangat mencintai orang-orang di tempat tugas saya yang terakhir di daerah pegunungan itu, karena mereka itu adalah orang-orang yang berkekurangan sekali. Jadi mereka sangat butuh orang-orang yang seperti kita karena jarang ada yang mau bertugas di sana. Tapi pilihan itu yang kemudian membuat saya harus meninggalkan keluarga saya. Itu yang membuat saya kemudian terketuk dan memutuskan akhirnya saya resign. Saya punya kekhawatiran yang luar biasa. Sekalipun suami saya punya penghasilan yang sangat bisa mencukupi kebutuhan kami, tapi saya sudah terbiasa bekerja. Saya juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab saya adalah orang tua saya, karena saya adalah anak satu-satunya yang diharapkan oleh orang tua saya. Orang tua saya itu single parent. Mama saya itu berjuang keras sekali membiayai kuliah saya.
sampai kemudian saya bisa jadi bidan, dan sangat berharap sekali saya bisa jadi pegawai negeri. Karena kalau di kampung itu kan jadi pegawai negeri itu memang suatu pencapaian yang luar biasa ya. Tapi kemudian akhirnya dengan ridho suami saya, kemudian dengan meminta izin dari mama saya bilang, saya mau cari pekerjaan yang lain. Saya pengen tetap punya pekerjaan, tapi tidak harus meninggalkan rumah. Saya tetap ingin bisa mengurus anak dan suami saya, tapi saya juga tetap ingin punya penghasilan. Suami saya waktu itu alhamdulillah sangat support sekali. Jadi dia sering kuatkan hati saya, karena saya itu harus menghadapi ya omongan-omongan dari luar, apalagi rekan-rekan seprofesi saya membuang apa yang diidam-idamkan banyak orang. Jadi omongan-omongan seperti itu yang kemudian sangat menyakiti hati saya sekali, karena mereka tidak tahu ya alasan kenapa saya harus resign. 1 tahun waktu Atomy baru masuk ke Indonesia, saya dihubungi teman saya. Nah, teman saya ini dia punya toko kosmetik besar di Kendari. Jadi dialah yang pertama beratomi. Kemudian dia hubungi saya via WhatsApp. Dia bilang, ini ada produk bagus loh, produk Korea. Kamu kan suka pakai produk Korea. Cuma waktu itu saya sama sekali tidak tergerak ya, sekalipun saya suka produk Korea. Karena ya saya lihatnya dia pedagang, saya lihatnya dia penjual kosmetik. Masa sih dia merekomendasikan produk ini bagus, padahal dia sendiri pun saya tahu tidak pakai. Jadi bagaimana mungkin saya percaya dia bilang itu bagus, sementara dia tidak pakai. Sampai akhirnya saya punya masalah dengan kulit saya. Jadi saya tuh mulai tumbuh flek yang tebal di atas bibir saya ini. Saya bolak-balik ke klinik kecantikan, dia dilaser kecil-kecilan dan tidak berhasil sama sekali. Sampai kemudian skincare yang menarik perhatian saya waktu itu tuh Six System. Saya melihat Six System itu bagus, lengkap, dan paling mahal waktu itu di situ. Jadi saya pikir produk yang paling mahal itu yang paling bagus. Maka waktu itu saya orderlah Six System. Waktu saya pegang produk itu pertama kali, dari produknya saja ini sudah bagus kemasannya, saya rasa ini bisa dijual. Nah, dari situ awal mulanya saya mulai beratomi. Jadi memang produk di Atomy itu memang luar biasa, bagus sekali. Saya waktu itu mulai order dalam jumlah banyak, karena waktu itu kan Sulawesi Tengah kan belum ada center. Jadi pembelian dari Jakarta ke Palu itu harus belanja 4 juta untuk free ongkir. Saya mulai mencari produk yang gampang untuk saya jual. Saya memilih body lotion, saya memilih healthy glow base, terus kemudian saya pilih foam cleanser, terus kemudian saya pilih BB cream dan odol yang gampang untuk saya perkenalkan ke orang banyak. Tidak saya sangka peminatnya itu luar biasa sekali. Kemudian saya diajarkan bagaimana bisa untuk dapatkan pairing di Atomy. Jadi saya itu registrasikan diri saya pada bulan Agustus, kemudian bulan September itu saya sudah di level agen, dan September itu saya pairing perdana. Jadi dapat 870.000 itu buat saya sangat senang sekali. Saya mulai mencari tahu dari upline saya ini, kemudian saya naik cari tahu siapa leader saya, dan saya mulai belajar pelan-pelan bagaimana cara menjalankan bisnis di Atomy. Saking penasarannya saya waktu itu, saya ikut leader saya ke Malaysia untuk bertemu dengan leader saya dan untuk belajar produk. Saya tuh mulai terpicu semangat saya beratomi, sampai akhirnya pada bulan Mei
2020 saya bisa jadi sales master. Dan pada bulan Juli kami akhirnya bisa diizinkan untuk membuka pusat pelatihan pertama kali di Kota Palu. Dan itu sangat luar biasa ya buat kami, karena waktu itu kan kami selama beratomi kesusahan ya kalau soal pengiriman, karena waktu itu kan di kota kami itu tidak ada center. Jadi center itu sangat penting. Saya mau tim-tim yang ada yang memakai center saya itu merasa nyaman untuk belajar, karena bagaimanapun saya tidak bisa seperti ini tanpa tim saya. Ini sudah 1 tahun 8 bulan ya saya beratomi. Jadi menjalankan bisnis di Atomi itu bukan tanpa kendala. Kendala itu dari mulai kendala produk, karena dulu kan awal-awalnya kami itu orang yang sama sekali tidak berpengalaman ya persoalan skincare. Sementara produk skincare lah yang booming waktu itu di Sulawesi, booming sekali kalau skincare. Yang kedua adalah persoalan menjalankan bisnis jaringannya, persoalan tim. Jadi yang buat saya bertahan ya, yang buat saya bertahan di bisnis ini adalah niat mula-mula. Jadi niatan saya itu dari awal itu hanya itu ya, pengen sekali semua orang bisa merasakan manfaat dari beratomi. Alhamdulillah ya, saya yang awalnya terkatung-katung dari sejak saya resign jadi pegawai negeri, saya mulai bisa ya membuktikan, bukan hanya ke orang-orang yang awalnya sangat meragukan pilihan saya untuk berhenti jadi pegawai negeri. Yang paling penting buat saya adalah membuktikan kepada mama saya. Jadi saya tahu beliau sangat berat hati ketika saya memutuskan untuk berhenti jadi pegawai negeri. Dan saya tahu beliau sangat luka hati tapi tidak bilang, karena bagaimanapun juga beliau berusaha sangat keras sekali untuk membesarkan saya, untuk membiayai pendidikan saya, dan untuk menjadikan saya pegawai negeri. Jadi waktu itu saya beritahu ke mama saya, mama itu bukan gagal, mama tidak gagal, mama bisa buat saya selesai kuliah, mama bisa, saya pegawai negeri. Dan waktu itu saya kasih ke ibu saya, bilang ke mama saya pegawai negeri loh, hanya mungkin cara saya memilih untuk sukses berbeda. Jadi itu yang bisa saya buktikan sekarang ke mama saya, bahwa apa yang beliau ragukan di dalam hatinya itu tidak terbukti sama sekali. Jadi bedanya ya, kalau dulu masih jadi pegawai itu saya kirim ke orang tua saya itu sebulan sekali kalau sudah gajian. Nah kalau sekarang bisa saya kirimi uang itu tidak hanya sebulan sekali, tapi kapan beliau mau, kapan beliau minta, alhamdulillah saya bisa kirimi beliau. Alhamdulillah ya, mama saya istilahnya ya bisa mengangkat mukanya kalau ketemu dengan orang. Jadi tidak malu-malu lagi karena anaknya tidak mau jadi pegawai negeri kemudian jadi penjual online. Sekarang itu mama saya tuh selalu bilang ya, kalau orang itu kalau ketemu mama saya itu pasti bilang, anaknya nih bosnya Atomi. Jadi mama saya itu senang sekali, saya pun juga senang sekali. Jadi apalagi kemarin pas pada waktu pandemi ya, pandemi besar-besaran itu, pekerjaan suami saya itu
usaha dengan yang dibuat dengan rekan-rekannya itu kan bangkrut ya. Jadi tidak ada pekerjaan sama sekali, dan kami memang sangat terbantu sekali dengan penghasilan saya beratomi. Yang buat saya sangat bersyukur juga ya, tim yang luar biasa. Saya ditemukan oleh orang-orang yang luar biasa yang kemudian ada di dalam tim saya. Saya akan lakukan apa saja demi tim saya. Ini bisnis yang sangat luar biasa. Masih sampai detik ini mengajak siapa saja di luar sana, kalau kamu punya keinginan untuk merubah hidup, jangan takut sama sekali. Apa yang kamu takutkan padahal kamu pun belum lakukan. Kamu takut akan hal-hal yang kamu sendiri pun tidak tahu karena belum lakukan. Jadi ada baiknya ketika orang-orang yang mengajak kita itu untuk melakukan hal-hal yang positif, untuk menghasilkan hal-hal yang berguna bagi kita, bagi keluarga, tidak ada salahnya untuk kita ikuti. Kita tidak akan pernah tahu jalan rezeki kita itu ada di mana. Kita tidak akan pernah tahu Allah mempertemukan kita dengan siapa yang kemudian mendatangkan kita rezeki. Jika hari ini kamu sudah merasa nyaman dengan apa yang kamu punya, itu semua bisa saja hilang dari kita, bisa saja diambil dari kita. Kayak seperti saya ya, yang awalnya hanya sekedar jualan, asal sekedar jualan aja ya, biar saya juga tidak bosan di rumah ketika saya berhenti bekerja, karena saya pikir penghasilan suami saya sangat cukup untuk membiayai kami. Jadi apa yang akan terjadi dengan kami ketika saya waktu itu tidak mengambil langkah untuk mencoba berusaha di bisnis Atomi ini? Apa yang terjadi ketika suami saya bangkrut pada saat corona? Kita ini perempuan, bukan hanya ibu. Jadi perempuan itu dituntut untuk bisa melakukan banyak hal, karena kitalah tiang penyangga di dalam rumah. Jadi suami saya bilang ya, hal yang bikin dia sampai detik ini kuat ketika dia punya ujian dia tidak berhasil, yang bikin dia kuat adalah ketika dia melihat saya. Ketika dia melihat saya tidak berhenti berusaha, tidak berhenti memperjuangkan apa yang mesti saya perjuangkan. Jadi support itu kemudian datang ketika kita mampu membuktikan. Jadi ada kalanya support itu tidak datang sebelum kita melakukan sesuatu, tapi support itu kemudian datang pada saat kita bisa membuktikan. Jadi teman-teman semua yang beratomi, jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah berhenti berjuang. Kita pasti bisa tetap perjuangkan niat-niat baik kita dari awal. Salam sukses dari saya. Ayo bisa.